Baiklah, perkenalkan nama saya Amrina Desa Fitri, saya dari Prodi D4 Analis. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami konsep dan analisis univariat. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang rancangan sampel, di mana rancangan sampel adalah penarikan sampel didasarkan atas pemikiran bahwa keseluruhan unit populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel. Dengan demikian, dalam rancangan ini tidak terdapat diskriminasi unit populasi yang sama dengan yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi, di mana populasi adalah kumpulan unsur yang menjadi objek penelitian. Populasi dapat juga diartikan sebagai himpunan semua hal yang ingin diketahui. Yang kedua itu ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi atau sebagian populasi yang diteliti. Dalam penelitian, sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Yang ketiga itu ada konsep dasar pengambilan sampel. Pelaksanaan penelitian selalu berhadapan dengan objek yang diteliti atau yang diselidiki. Keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti tersebut adalah populasi penelitian. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang bias probability sampling dan sampling error. Penelitian teknik mengambil sampel merupakan upaya penelitian untuk mendapatkan sampel yang baik dan dapat menggambarkan populasinya. Teknik pengambilan sampel tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama probability sampling atau random sample, dan yang kedua itu non-probability sampling atau non-random sample. Yang pertama itu ada probability sampling, di mana pada pengambilan sampel secara random, setiap unit populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Dengan cara random, bias pemilihan dapat diperkecil. Yang kedua itu ada penyimpangan atau error. Pada hasil pengukuran terhadap suatu unit dalam sampel dilakukan nilai-nilai statistik. Nilai statistik ini tidak akan sama persisnya dengan nilai parameter. Yang ketiga itu ada prinsip dasar dan perhitungan besar sampel. Perkiraan besarnya sampel dapat dihitung dengan rumus yang dikembangkan oleh Snedecor dan Cochrane. Kemudian di sini ada metode pengambilan sampel. Terdapat tiga hal. Yang pertama itu pemilihan teknik sampling yang tepat diharapkan bisa mendapatkan sampel yang representatif. Yang kedua itu penentuan atau perhitungan besar sampel yang besar diharapkan bisa mendapatkan sampel yang presisi. Yang ketiga itu cara mengambil atau menarik sampel yang sesuai diharapkan dapat menghasilkan sampel yang tidak bias, terutama bias akibat subjektivitas peneliti. Yang keempat itu ada pengelolaan data, di mana pengelolaan data adalah mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara kelompok, bukan satu persatu secara individu. Yang kelima ada data editing atau coding. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang editing, di mana editing merupakan proses di mana data mentah diperiksa dari kesalahan yang dilakukan oleh responden atau penjawab. Dengan memeriksa setiap wawancara yang dilakukan dengan selesai, penelitian dapat dilakukan dengan memeriksa kembali. Yang kedua itu ada coding. Coding adalah pengelompokan dan pemberian nilai terhadap bagian respon dari seorang survei atau penelitian. Yang ketiga itu ada tabulasi. Tabulasi adalah pembuatan tabel yang berisi data yang telah dilakukan sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Kemudian ada yang keenam itu ada teknik penataan data, di mana teknik penataan data adalah menyusun data mentah yang berserakan menjadi lebih teratur sehingga mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Kemudian terakhir itu saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi, di mana distribusi frekuensi adalah salah satu cara untuk mengatur, menyusun, atau meringkas data dengan cara membuat distribusi frekuensi. Dalam statistika, frekuensi berarti berapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka atau bilangan berulang kali dalam deretan data angka tersebut. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya